Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainina hasiba wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan. Pernah pada satu ketika di dalam sebuah peperangan di zaman Rasulullah, seorang yang bernama Tu'mah bin Ubairik, ketika peperangan telah usai dan orang sudah meninggalkan medan peperangan, Tu'mah agak belakangan kembali. Dia menampak sehelai baju besi yang tercecer di medan peperangan. Lalu dia pungutnya baju itu dengan niat tadinya ingin memiliki. Rupanya di tengah perjalanan menuju rumahnya merubah niatnya, mungkin karena merasa ada orang yang memantau bahwa dia mengambil baju itu. Lalu baju itu ditaruhnya di rumah seorang Yahudi. Sampai di rumah, dia panggil, dia kumpulkan anggota keluarganya, lalu dia beri pengarahan, coba kalian datangi rumah Rasulullah sekarang ini juga. Kalau ada nanti suara-suara miring yang mengatakan Tu'mah telah mengambil atau mencuri sehelai baju besi yang tertinggal di medan peperangan, katakan kepada Rasulullah, Tu'mah itu orangnya baik. Dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah mengambil barang yang tertinggal itu. Dapat dibuktikan nanti di mana baju besi itu ditemukan nanti. Berangkatlah keluarga Tu'mah menemui Rasulullah. Lalu dia sampaikan seperti yang dikatakan oleh Tu'mah tadi, dengan sambil beriba-iba meyakinkan Rasulullah Tu'mah orangnya baik, orangnya bersih. Dengan kepintarannya berretorika, Rasulullah mulai terpengaruh dengan cerita itu. Kemudian Rasulullah menjelang naik berpidato untuk menyampaikan Tu'mah orangnya baik, turunlah surat An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah turunkan Alkitab ini kepada engkau berisi kebenaran. Litahkuma bainan nas bima arakallah. Agar kamu menghukum di antara manusia sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadamu. Wala takun lil khainina khasiba.
Jangan sekali-kali engkau menantang kebenaran demi membela pengkhianat. Wastaghfirillah. Mohonlah keampunan kepada Allah. Innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, judul ceramah singkat kita hari ini, jangan bela orang yang berkhianat. Dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa pengkhianat itu ada di mana-mana. Dia muncul di setiap kurun waktu. Nabi Isa pernah dikhianati oleh salah seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Ketika Isa diburu oleh tentara Romawi yang menjajah Palestina waktu itu, dia takut Isa ini akan menjadi raja mula. Lalu berkhianatlah salah seorang muridnya menunjukkan tempat persembunyian Isa, Yudas. Tapi Yudas yang disamarkan seperti wajah Isa. Isa tidak terbunuh dan tidak disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu bal syubbiha. Ada yang disamarkan. Ali bin Abi Thalib ketika beliau jadi khalifah pernah juga dikhianati oleh tadinya pengikut setia beliau. Akhirnya belok telah kaum Khawarij sampai dia konspirasi membunuh Ali. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Inilah cara-cara pengkhianat, pandai membolak-balikan fakta sehingga yang benar dianggap salah, yang salah terkesan inilah yang benar. Kalau kita tidak hati-hati dan waspada. Sebuah riwayat disampaikan bersumber dari Ibnu Abbas, dikatakan di situ, ya Nabi Allah, sahabatmu itulah pelakunya. Dia sengaja simpan di rumah si fulan untuk menghilangkan barang bukti dan menyelamatkan diri. Lalu kenapa engkau akan membela penjahat itu? Sampai-sampai datang teguran kepada Rasulullah. Walaupun sebenarnya Rasulullah itu maksum, tapi ini pelajaran bagi kita semua, terutama pada aparat penegak hukum, apapun fungsi dan jabatannya, apakah dia sebagai polisi, jaksa, hakim, pengacara, hendaknya luruslah, jangan sekali membela orang yang nyata-nyata berkhianat, orang yang nyata sudah pintar membolak-balikan fakta hukum. Kasus Tu'mah ini adalah sekedar contoh saja, tapi barangkali juga akan muncul di berbagai kurun waktu. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengingatkan dalam sabda yang lain, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, akan datang masanya kepada manusia tahun-tahun kebohongan. Kebohongan akan berlangsung bertahun-tahun, bisa belasan tahun, bahkan mungkin bisa puluhan tahun. Ada 5 bentuk kebohongan yang diingatkan Rasulullah agar kita tidak terlibat di situ dan waspada. Pertama, yukazzabu fiha as-sadiq. Orang-orang benar dianggap sebagai pembohong. Wa yusaddaqu fiha kazib. Pembohong dianggap orang yang benar. Untuk membela kebohongannya itu, dia tidak bisa berbohong sekali. Sekali berbohong harus tutup dengan kebohongan-kebohongan berikutnya, sehingga terjadi kebohongan yang berlapis. Karena itu, wa yukazzabu bihal shadiq, orang-orang benar, orang-orang jujur harus disingkirkan sehingga tersingkir dan tersungkur
di dalam tidak keberdayaan di backup oleh konspirator dengan dukungan dana yang besar. Lalu kebohongan yang ketiga, wa yu'tamanu fi al-khain. Orang-orang yang berkhianat selama ini dianggap sebagai orang yang amanah. Inilah calon pemimpin masa depan kita. Orangnya jujur, orangnya amanah, orangnya merakyat. Itu kata siapa? Kata baliho. Itu cara-cara yang akan berlangsung kata Rasulullah. Yang keempat, wa yukhawwanu fihal amin. Orang-orang yang amanah itu dituduh sebagai pengkhianat, kadang-kadang dicari-carikan titian barakua. Yang kelima, wa yantiqu fihar ruwaibidah. Nanti akan tiba saatnya yang banyak angkat bicara itu ruwaibidah. Qila, Rasul ditanya, "Ma ruwaibidah ya Rasulullah?" Siapa pula yang masuk ruwaibidah? Qala, Rasul menjawab, "Ar-rajul tafiyah fi amril 'ammah." Orang-orang bodoh, orang-orang dungu, orang-orang yang rendah kredibilitas moralnya, lalu dibicara tentang urusan umat, urusan publik yang akan mengangkat harkat martabat kehidupan rakyat. Rupanya diatafi orang-orang dungu. Nah, sebenarnya Rasulullah mengingatkan itu bukan membuat kita pesimis, tapi membuat kita lebih berhati-hati. Jangan kita terlibat ke dalam salah satu kelompok yang 5 tadi, dan jangan kita cepat terbawa arus oleh kepintaran berbicara dan beretorika, karena pengkhianat memang menggunakan salah satu modusnya pandai membolak-balikan fakta, seperti kasus Tu'mah bin Ubairik tadi. Mari kita kembali kepada Al-Quran, surat An-Nisa ayat 105 dan 106. Diingatkan, wala takun lil khainina khasima. Jangan kau menentang kebenaran demi untuk membela orang-orang yang berkhianat. Fa'tabiru ya ulil absar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La